SMA Santo Paulus, khususnya di room 8. Ini anaknya ada 2 kelas, ada IPA dan ada IPS. Jadi jumlahnya sekitar 60 lebih. Jadi ada 12 MIPA dengan 12 IPS dengan 11 MIPA. Nah, kemudian untuk gurunya itu di sini ada saya Ibu Novi dengan Pak Daniel satunya. Jadi beliau sebagai operatornya. Lalu Mas Faldo nanti kalau misalnya ada presensi itu nanti boleh untuk dibagikan di kolom chat supaya anak-anak sambil mendengarkan presentasi mereka bisa mengisi presensi juga. Baik, baik anak-anak yang terkasih. Selamat mengikuti Expo untuk Universitas SAU pada sesi hari ini. Maka tempat dan waktu saya persilahkan untuk Pak Faldo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Ya. Halo, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Waldo, saya dari Universitas Esa Unggul. Saya barusan ada di kolom chat ada kirim link absen. Mungkin teman-teman sambil dengerin saya presentasi mungkin bisa sambil bantu tolong diisi ya teman-teman ya. Oke, saya sambil izin share screen ya teman-teman ya. Silakan Pak Waldo. Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus. Sebagai kampus utama, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk memiliki 10 fakultas. Kampus Kebonjeruk juga memiliki yang mampu menunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang terakreditasi A, dan juga fasilitas lain. Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya merupakan kampus kedua dari 4 kampus yang ada dalam naungan Universitas Esa Unggul. Diresmikan sejak tahun 2015, Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya hadir dengan jurusan-jurusan unggulan dengan akreditasi A. Jurusan-jurusan tersebut antara lain Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Humas, Marketing Komunikasi, Ilmu Hukum, Psikologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Desain Komunikasi Visual, dan juga program pasca sarjana khusus untuk S2. Kampus ketiga berada di Bekasi. Universitas Esa Unggul Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga pengajar yang profesional. Kampus ini menjadi jawaban masyarakat akan perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kampus dengan kualitas terbaik, Universitas Esa Unggul memiliki gedung kampus baru dengan 41 kelas dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium dan fasilitas lainnya, seperti laboratorium gizi, di mana mahasiswa dapat langsung belajar bagaimana mengolah sebuah makanan yang sesuai dengan standar gizi yang baik. Sebagai perwujudan visi untuk menjadi world class university, kini Universitas Esa Unggul telah membuka kampus khusus internasional kelas di Majestic Point, Gading Serpong, Tangerang. Lewat program internasionalnya, Universitas Esa Unggul Kampus Gading Serpong akan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kreatif, serta siap bersaing secara global. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial.
Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Desa Unggul. Be smart, creative, and entrepreneurial. Oke, saya lagi share screen, kelihatan ya teman-teman kan ya? Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Waldo. Saya di sini perwakilan dari Universitas Esa Unggul, khususnya di program internasional. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Esa Unggul, kita itu ada 4 kampus, seperti tadi yang di video tadi udah tampilkan. Kalau kita itu ada di kampus Jakarta, ada di kampus Tangerang, kampus Bekasi, dan internasional kampus. Internasional kampus ini juga sebenarnya di kampus Tangerang, cuman agak beda jarak sama yang di kampus Tangerang yang satunya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu di mana lokasi kampusnya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kampus Jakarta itu ada di sini, kampus Tangerang ada di sini, kampus Bekasi ada di sini, dan kampus internasional ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas lagi, mungkin teman-teman bisa cek Google Maps-nya, bisa sambil lihat-lihat kondisi kampusnya. Gitu. Jadi kita di sini ada 4 kampus ya teman-teman, kampus Jakarta, kampus Tangerang, kampus Bekasi, dan kampus internasional. Gitu. Nah, ini bentuk kampus internasionalnya. Saya di sini perwakilan dari program internasional, jadi saya di sini akan lebih memperkenalkan teman-teman kepada program internasional. Nah, di program internasional ini ada program studi apa aja sih teman-teman? Sebenarnya di Esa Unggul itu punya banyak jurusan teman-teman. Hampir semua jurusan itu tersedia di kampus Esa Unggul. Cuman untuk di program internasional sendiri ini kita memiliki 2 program teman-teman. Jadi ada program Public Relation atau Humas atau ilmu komunikasi, mungkin teman-teman lebih familiarnya, dan ada manajemen bisnis. Gitu. Dan kedua program studi ini sudah terakreditasi A. Sebenarnya kita ada satu lagi program studi akuntansi, itu baru masuk minggu lalu, cuman kayak belum ditambahin, jadi in total kita punya 3 program studi. Gitu. Ada public relation, ada manajemen bisnis, dan ada akuntansi. Gitu. Dan semua program studi ini sudah terakreditasi A, teman-teman. Gitu. Nah, bedanya apa sih teman-teman program internasional dengan kampus lain? Jadi program internasional ini kita punya 2 program. Jadi ada international class dan ada joint degree program. Bedanya kedua ini apa? International class itu sama seperti perkuliahan pada umumnya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kuliah di kampus manapun itu sebenarnya bersama. Cuman bedanya di international class ini kita bahasa pengantarnya menggunakan 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi dalam perkuliahan sehari-hari teman-teman akan dibiasakan menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi nggak mesti bisa bahasa Inggris untuk teman-teman join di program internasional. Teman-teman yang penting memiliki kemauan untuk memperlancar, mengasah skill bahasa Inggris teman-teman disarankan untuk ambil yang international class. Jadi international class ini intinya adalah kuliah seperti kuliah biasa, cuman di kelasnya dalam menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, satu lagi ada joint degree program, teman-teman. Jadi joint degree program ini bisa disebut juga program 2+2. Kenapa? Karena dia nanti kuliahnya akan 2 tahun di Indonesia, di Esa Unggul, dan 2 tahunnya lagi itu di luar negeri. Luar negerinya di mana, itu tergantung program studinya teman-teman.
Nah, kenapa dinamain 2+2? Karena semuanya serba 2. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 2 gelar, kemudian mendapatkan 2 ijazah, kuliah di luar negerinya juga 2 kali, kemudian wisudanya juga 2 kali, gitu. Dan pasti teman-teman sudah menguasai 2 bahasa, bahkan bisa 3 bahasa, gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa di negara teman-teman akan berkuliah, gitu. Nah, kenapa teman-teman mesti join program internasional, khususnya di Universitas Esa Unggul? Karena di Universitas Esa Unggul sendiri, teman-teman, kita partnernya udah banyak banget, gitu. Terutama di Asia itu udah hampir semua negara udah berpartner dengan kita. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi kuliah di luar negeri, teman-teman jangan khawatir. Kita di sini banyak opsi negaranya, mulai dari Malaysia, Taiwan, Filipina, Korea, Jepang, China, Costa Rica, Amerika, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya banyak banget kampus partner kita yang bisa teman-teman ambil. Gitu. Nah, kalau yang tadi itu logo-logo partner kampus partner kita. Nah, ini saya sedikit kasih contoh salah satu kampus partner kita untuk joint degree program. Tadi kan di program internasional itu ada 2 program yang teman-teman ya, ada international class dan ada joint degree. Joint degree program ini bisa disebut juga program 2+2. Nanti teman-teman kuliahnya pertama 2 tahun di Indonesia, 2 tahunnya lagi di luar negeri. Nah, 2 tahunnya di mana? Salah satunya ini ada di Nanjing Xiaochuang University di China, teman-teman. Jadi ini biasanya kalau misalnya teman-teman ngambil IT atau business management, nanti teman-teman akan join degree programnya ke Nanjing Xiaochuang University selama 2 tahun, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan ngapain aja? Teman-teman di sini juga akan kuliah seperti kuliah biasa, cuma bedanya teman-teman nanti kuliahnya akan di luar negeri, gitu. Nah, ini kira-kira bentuk kampusnya dan bentuk kegiatan yang akan teman-teman jalani selama perkuliahan 2 tahun di China. Dan jangan khawatir teman-teman, nanti teman-teman itu dari awal keberangkatan sampai pulang lagi ke Indonesia itu semua akan diurus oleh Universitas Esa Unggul. Jadi jangan khawatir kalau nanti sama siapa kesananya, nanti gimana, itu nanti semua kita yang akomodir. Jadi teman-teman tinggal berangkat, tinggal kuliah, tinggal belajar yang benar aja. Gitu. Nah, ini ada testimoni alumni. Jadi seperti yang udah saya sampaikan, kalau teman-teman nanti ambil joint degree program, teman-teman akan mendapatkan 2 gelar. Saya ambil contoh di sini Kak Fauzi Nugroho. Jadi Kak Fauzi Nugroho ini mendapatkan 2 gelar, yaitu Eskom dan Bachelor of Science. Dia alumni Teknik Informatika joint degree. Jadi ketika lulus nanti, dia mendapatkan sarjana komputer dan Bachelor of Science. Jadi Eskomnya didapatkan di Esa Unggul, BSc-nya didapatkan dari kuliah di luar negerinya. Gitu. Dan teman-teman tahu, Kak Fauzi ini ketika lulus, dia langsung mendapatkan pekerjaan di Cognizant Malaysia. Jadi kerjanya targetnya udah keluar negeri gitu. Jadi mimpinya udah mulai lebih jauh lagi, mimpinya udah mulai bekerja untuk di perusahaan luar. Cuman nggak banyak juga yang kerjanya di Indonesia gitu. Cuman rata-rata lulusan kita itu banyaknya kerjanya di luar negeri, teman-teman. Karena tadi mereka memiliki kemampuan berbahasa yang banyak gitu. Jadi dia bisa menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mostly bahasa China, bahasa Mandarin, sorry. Nah, di kampus internasional sendiri ini ada apa aja sih, teman-teman? Jadi kita ini cukup lengkap fasilitasnya. Kita mulai ada computer lab, ada student relations lobby. Jadi buat teman-teman di sini yang mau kerjain tugas atau mau sekedar nunggu jam kuliah, itu bisa di sana. Kemudian ada advanced multimedia studio, itu biasanya buat yang ambil PR. Biasanya buat praktek green screen, itu biasanya ke sana. Kemudian ada fotografi lab untuk DKV. Jadi biasanya kalau di sini anak DKV yang mau praktek ruang gelap atau praktek fotografi, itu bisa ke sana. Gitu. Kemudian ini ada fasilitas outdoor kita. Jadi kita ada lapangan basket di lantai 3. Kemudian ada swimming pool juga di lantai 3 dan ada jogging track di lantai 3 juga. Ini semua bisa kalian pakai. Nanti kalian tinggal naik ke atas saja. Kalian bisa pakai kapanpun. Gitu. Jadi buat yang senang olahraga bisa banget ke lantai 3 untuk berolahraga. Nah, ini ada graduation moment kita, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau misalnya teman-teman ambil joint degree program, teman-teman akan wisuda 2 kali. Dan yang teman-teman saksikan ini adalah graduation moment ketika mereka lulus di kampus di luar negeri. Jadi mereka akan
di wisuda dulu di luar negeri, kemudian pulang kembali ke Indonesia, di wisuda lagi bersama teman-temannya yang di Universitas Sesa Unggul. Gitu. Nah, ini special case, graduation moment tahun 2020, kemarin terpaksa harus online, tapi tidak kalah seru dengan offline, tetap dengan 2 negara. Gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ada kabar baik bahwa minggu kemarin itu kita baru ngelakuin graduation moment graduation untuk yang 2021, dan itu dilakukan secara hybrid gitu. Jadi offline dan online gitu. Jadi ada kemungkinan besar untuk tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan graduation secara offline. Jadi jangan khawatir, graduation full online ini mungkin cuman 2020 ini aja, karena 2021 kita udah mulai hybrid gitu. Nah, aktivitas apa aja sih teman-teman yang teman-teman bisa lakukan selama berkuliah di program internasional? Gitu. Jadi kita punya kita punya banyak aktivitas yang bisa kita tawarkan ke teman-teman. Salah satunya ada summer camp, winter camp, dan company visit. Jadi summer camp dan winter camp itu apa sih? Summer camp dan winter camp itu singkatnya, gampangnya adalah teman-teman akan mencoba kuliah di luar negeri selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, nggak akan selama join degree yang 2 tahun itu. Paling summer camp dan winter camp ini mungkin cuma sampai dari 2 minggu sampai 1 bulan aja teman-teman. Gitu. Bedanya apa? Summer camp itu dilakukan ya waktu summer gitu, dan winter camp dilakukan ketika waktunya winter. Gitu. Tahun lalu memang ini dilakukan secara online, cuman untuk tahun depan itu akan dilakukan secara offline. Jadi teman-teman akan berangkat ke luar negeri untuk melakukan summer camp dan winter camp ini. Dan summer camp dan winter camp ini biasanya terdapat beasiswa. Gitu. Jadi programnya ada beasiswanya, jadi teman-teman nggak perlu bayar. Paling yang bayarnya itu nanti biaya hidup di sana, gitu teman-teman. Nah, ini juga kita ada company visit. Jadi selama teman-teman di luar negeri itu, kita akan ajak ke beberapa company di luar negeri itu, buat teman-teman mengenal budaya kerja mereka, gitu. Dan gimana sih perusahaan tersebut merunning perusahaannya, gitu. Dan disinilah kesempatan teman-teman untuk mengappeal di teman-teman untuk menarik perusahaan untuk tertarik sama teman-teman gitu. Jadi di company visit ini banyak perusahaan yang tertarik sama mahasiswa kita gitu. Jadi nggak sedikit juga mahasiswa kita yang ditawarin untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Dan ini salah satu contohnya, company visit kita mengunjungi Alibaba headquarter. Jadi Alibaba itu kayak Tokopedia-nya di China gitu. Nah, kita juga ada virtual exchange program. Sebenarnya ini student exchange, cuman tahun lalu diadakannya secara virtual gitu. Cuman kabar baiknya tahun depan kemungkinan student exchange-nya akan dilakukan secara offline. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk ambil student exchange atau pertukaran pelajar, teman-teman bisa ambil program internasional gitu. Karena kita hampir setiap beberapa bulan sekali itu kita mengadakan student exchange. Student exchange-nya kemana? Itu berbagai banyak negara, bisa ke Asia, bisa ke Eropa, atau bisa ke Amerika. Itu tergantung negara mana yang lagi buka student exchange. Nah, ini ada immersion program. Kalau immersion program ini teman-teman nggak akan berangkat ke luar negeri, tapi orang yang luar negeri akan berangkat ke Indonesia. Nah, tugasnya teman-teman di sini adalah menjadi temannya orang luar ini gitu. Jadi selama mahasiswa luar negeri ini di Indonesia, teman-teman akan menemani mereka selama di Indonesia gitu. Ini juga bermanfaat sekali buat teman-teman menambah relasi bersama mahasiswa luar negeri gitu. Jadi lumayan lah buat menambah relasi teman-teman. Nah, di Esa Unggul sendiri ini kita punya 4 jalur masuk teman-teman, 3 beasiswa dan 1 non beasiswa. Apa aja? Kita ada beasiswa jalur undangan, kemudian ada beasiswa unggulan, beasiswa anak guru, dan potongan jalur rapot. Beasiswa jalur undangan ini merupakan potongan uang pangkal hingga 80%. Jadi syaratnya menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Sistemnya adalah main gede-gedean nilai rata-rata rapot teman-teman. Jadi semakin besar nilai rata-rata rapot teman-teman, semakin besar juga potongan yang akan didapat hingga 80%. Gitu. Nah, beasiswa unggulan ini adalah beasiswa full 100%. Jadi intinya adalah teman-teman akan kuliah di Esa Unggul secara free selama 4 tahun. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman memiliki sertifikat menang lomba, akademik non akademik. Yang penting teman-teman pernah menang lomba minimal tingkat kota, juara berapapun, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Yang penting ada sertifikatnya, teman-teman bisa ajukan ke kita nanti kalau misalnya teman lolos beasiswa unggulan ini, teman-teman akan kuliah di Universitas Esa Unggul selama 4 tahun secara free. Paling cuma bayar biaya hidup aja. Jadi untuk kuliahnya nggak usah bayar. Kemudian yang ketiga ada beasiswa anak guru. Jadi buat teman-teman di sini yang ada orang tuanya
ada yang orang tuanya guru SMA sederajat, teman-teman bisa ajukan aja ke kita dengan melampirkan surat penugasan orang tuanya. Nanti kalau misalnya teman-teman lolos beasiswa anak guru ini, teman-teman akan mendapatkan potongan uang kuliah sebesar 35% sampai dengan lulus. Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak berminat untuk ambil beasiswa, teman-teman bisa ambil potongan jalur rapor aja. Di sini kita punya potongan 5 juta di gelombang pertama ini. Gelombang pertama ini sampai akhir bulan Desember. Kita punya potongan 5 juta untuk di gelombang pertama ini. Syaratnya teman-teman tinggal kirim rapot aja dari semester 1 sampai semester 4. Gitu. Bedanya dengan jalur undangan, di sini teman-teman nggak perlu main besar-besaran nilai rata-rata. Yang penting nilai rata-rata teman-teman minimal 7, itu teman-teman udah bisa mendapatkan potongan 5 juta untuk gelombang pertama ini. Seperti itu. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, beasiswa unggulan itu syaratnya rapot dari semester 1 sampai semester 5, kemudian sertifikat kejuaraan, juara apapun, akademik non-akademik, juara berapapun juga, yang penting minimal tingkat kota. Kemudian ada sertifikat TOEFL minimal 500, teman-teman. Kemudian ini beasiswa undangan, yang tadi potongan uang gedung hingga 80%, syaratnya adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Gitu. Nah, untuk biaya kuliah sendiri, teman-teman, biaya kuliahnya di sini semua flat. Jadi semuanya sama untuk business management ataupun public relation ataupun akuntansi. Biaya uang pangkalan sebesar 12.500.000, biaya per semesternya sebesar 11.500.000. Ini semua sudah all in. Jadi dalam satu semester teman-teman hanya membayarkan ini aja, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Dan biaya semesternya ini bisa diangsur teman-teman 3 sampai 5 kali. Jadi buat teman-teman yang merasa keberatan 11.500.000 langsung dibayarkan satu kali, itu merasa keberatan, kita bisa cicil sampai bisa angsur 3 sampai 5 kali, teman-teman. Dan angsuran pertamanya itu cukup 3,5 juta aja, teman-teman udah officially menjadi mahasiswa Universitas Esa Unggul. Oke, segitu aja sih yang mau saya sharing ke teman-teman. Kemudian mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih Pak Waldo atas presentasinya siang hari ini. Ini Universitas Internasional juga ya Pak Waldo ya, karena menjadi Iya, betul. Dengan di Cina, kemudian memfasilitasi juga, menyediakan fasilitas-fasilitas. Baik, oke. Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, atau ada yang mungkin kurang jelas, yang bagian yang mungkin baik dari segi keuangan, atau misalnya kayak tadi kan, itu berarti setiap semester ada biaya perkuliahan ya Pak ya? Betul. Iya. Untuk beasiswa itu kalau di rata-rata dia harus di bidang akademik atau bagaimana Pak? Untuk beasiswa kita nggak membatasi akademik non akademik, yang penting beasiswanya itu untuk yang unggulan nih Bu ya. Jadi unggulan ini kasarnya adalah kuliahnya gratis selama 4 tahun di Esa Unggul gitu. Itu 100% nggak usah bayar. Syaratnya itu memiliki sertifikat menang lomba dari juara berapapun, juara 1, 2, 3, 4, harapan 1, 2, 3, 4, yang penting ada sertifikatnya, tulisannya juara sekian, yang penting minimal tingkat kota. Gitu. Itu aja cukup kok. Itu aja cukup untuk teman-teman daftar beasiswa unggulan. Kemudian untuk yang dia kan tadi kan kayak ada yang ditampilkan Pak Waldo itu ada yang gelarnya ya, jadi ada yang gelarnya satu Indonesia, yang satu bachelor itu ya. Iya, betul. Jadi berarti itu kalau misalnya, tapi kan itu kalau di kita di Indonesia sama-sama berarti levelnya S1 ya sebenarnya ya? Iya, betul. Sebenarnya dua-duanya sama-sama S1. Gitu. Cuma namanya aja beda. Gitu. Iya, tapi gelarnya 2. Dia tetap dimasukin ya? Betul. Oke. Itu gelarnya resmi kok. Itulah makanya tadi saya lihat kan ada contoh-contoh tadi itu kan kayaknya itu sama tapi dipakai begitu kan? Betul. Karena kan kuliahnya di 2 negara. Gitu. Jadi dia dapat 2 gelar. Di negara kita ya? Betul sekali. Oke. Pak Waldo kayaknya ada pertanyaan di kolom chat ya? Oh ya, boleh. Silakan.
Oke, saya bacain ya pertanyaannya. Mungkin bisa sambil saya bacain aja di sini biar teman-teman semua bisa dengar ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya apakah ada syarat tiap jurusan, misalnya pada jurusan informasi teknologi. Syaratnya sih kita nggak syarat yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk misalnya kalian yang dari IPS mau ngambil informasi teknologi juga ya nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman di sini berminat sama jurusannya, kita di sini menerima gitu. Jadi syaratnya sih paling yang utama adalah nilai rapot teman-teman ya gitu. Jadi rapot dari semester 1 sampai semester 4 itu dikirimin aja, kemudian sisanya bisa nyusul gitu. Paling syaratnya syarat administratif aja sih teman-teman, kayak KTP-nya teman-teman gitu, kartu keluarga gitu. Administratif aja sih untuk syaratnya. Kalau syarat yang spesifik itu kita nggak pakai syarat yang gimana-gimana sih. Jadi cukup mudah kalau misalnya teman-teman berminat join di Esa Unggul, karena syaratnya nggak mempersulit teman-teman lah pokoknya. Apakah menjawab dari pertanyaannya, Alvin? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oh gitu, ya sama-sama Alvin. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya prodi apa yang paling banyak diminati oleh mahasiswa? Kalau misalnya lihat dari tahun-tahun sebelumnya sih itu yang paling banyak diminati adalah bisnis manajemen teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya melihat bisnis manajemen itu nanti lulus teman-teman bisa masuk ke mana aja gitu. Teman-teman mau masuk ke startup bisa, teman-teman mau masuk ke industri bisa. Jadi kayak hampir semua perusahaan itu butuh lulusan bisnis manajemen gitu. Sama dengan lulusan teknik informatika gitu. Jadi pasti banyak dibutuhin di semua perusahaan karena kan semua perusahaan sekarang sudah mendigital gitu kan. Siapa yang menggerakkan digitalisasinya ini adalah ya lulusan teknik informatika ini gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih yang prodi yang paling banyak diminati itu ya bisnis manajemen itu yang paling banyak gitu. Kemudian kedua ada teknik informatika gitu. Semoga menjawab ya tadi siapa? Michelle. Semoga bisa menjawab Michelle. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya pada program Joint Degree yang 2+ itu terdapat 2 gelar, itu berarti bisa ngambil 2 jurusan yang berbeda atau bagaimana? Untuk saat ini sih teman-teman ngambil jurusannya harus sama ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman di Indonesianya ngambil jurusan bisnis manajemen, kemudian nanti 2 tahun berikutnya teman-teman harus ambil manajemen juga gitu. Jadi kuliah di luar negerinya dengan jurusan yang sama gitu. Untuk saat ini sih kita belum bisa beda jurusan ya teman-teman ya, cuman tidak menutup kemungkinan mungkin di beberapa tahun kemudian kita bisa ambil jurusan yang berbeda. Cuman untuk saat ini saya informasikan bahwa untuk jurusannya harus inline, harus sama gitu. Jadi kalau misalnya semester 1 sampai 2 tahun pertamanya ngambil business management, kemudian di 2 tahun berikutnya juga ngambil business management lagi. Seperti itu. Semoga menjawab ya tadi Mirabel. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Permisi Kak, saya ingin bertanya untuk beasiswa non-akademik gimana ya, dan gimana cara mengajukannya seperti menyertakan sertifikatnya. Oh oke, jadi beasiswa non-akademik ini mungkin bisa kayak apa ya, e-sport. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut lomba Mobile Legends gitu, Mobile Legends tingkat nasional, terus menang gitu, itu bisa banget, bisa diajuin aja ke kita atau ke nomor saya juga boleh yang tadi ada di kolom chat itu. Nanti saya share lagi nomor saya, teman-teman bisa kirim aja ke nomor saya, nanti biar saya bantu untuk apply beasiswanya gitu. Non akademik itu ya di luar pelajaran ya teman-teman, misalnya kayak lomba e-sport tadi gitu, atau lomba berenang atau lomba apalah pokoknya berbagai macam lomba, yang penting minimal tingkat kota ya teman-teman ya. Semoga menjawab Helena. Apakah menjawab Helena untuk beasiswa ini? Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga menjawab ya Helena ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung lagi, boleh di kolom chat aja kok. Atau kalau misalnya mau ngomong langsung juga boleh. Cuman kalau misalnya masih malu-malu, boleh di kolom chat aja. Nanti biar saya bacakan. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Purnata. Permisi, saya ingin bertanya apakah di program internasional ini ada fakultas desain atau hanya ada fakultas manajemen bisnis dan akuntansi saja? Oke, untuk program studi ini sebenarnya untuk program studi ini sebenarnya kita lagi tahap
pembukaan. Jadi bukanya ini bertahap kayak akuntansi kemarin itu dia baru kita buka untuk minggu lalu gitu. Jadi ada kemungkinan fakultas desain ini juga bisa dibuka gitu. Cuman belum secara resmi kita umumkan kalau kita buka. Yang udah secara resmi dibuka dari kampusnya adalah bisnis manajemen, ilmu komunikasi sama akuntansi gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan fakultas desain ini akan dibuka juga di program internasional gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang berminat di fakultas desain tapi di program internasional belum ada, teman-teman bisa ambil yang di program reguler gitu. Jadi kita ada program reguler juga di kampus yang di Jakarta atau yang di Tangerang juga ada juga, atau yang di Bekasi gitu. Mungkin teman-teman lebih familiar sama di kampus Jakarta, mungkin bisa ambil yang di sana dulu aja gitu. Jadi di sana kalau yang di kampus Jakarta itu fakultas desainnya ada. Cuman untuk di program internasional saat ini belum official kita buka. Jadi yang baru kita buka itu baru 3 itu, bisnis manajemen, ilmu komunikasi, dan akuntansi. Semoga menjawab ya Purnata ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika pelaksanaan kuliah sudah secara offline, apakah semua fasilitas yang tersedia di Esa Unggul dapat digunakan di luar jam belajar dan kapan saja? Untuk tahun ini mungkin masih online teman-teman gitu. Cuman ada rencana untuk tahun depan itu kita akan lakukan secara hybrid gitu. Jadi separuh online, separuh offline gitu. Jadi untuk saat ini sih belum full offline teman-teman ya. Cuman kalau misalnya nanti pemerintah sudah membuka untuk mahasiswa ini bisa full offline, kita dengan senang hati menyambut teman-teman berkuliah secara offline. Dan untuk fasilitasnya sebenarnya itu bisa dipakai aja, gitu. Bisa-bisa aja dipakai gitu. Kita nggak membatasi teman-teman untuk menggunakan fasilitas yang ada di Esa Unggul gitu. Jadi untuk fasilitas itu bisa dipakai kapan aja. Cuman karena saat ini kita lagi online, fasilitasnya belum bisa kita buka. Gitu. Cuman kalau misalnya nanti udah hybrid atau misalnya udah sampai full offline, itu fasilitasnya bisa kalian gunakan. Jadi jangan khawatir, itu bisa gampang lah itulah. Semoga bisa menjawab ya, Daryl. Kalau misalnya ada mau ditanyakan lagi boleh ya teman-teman ya, diketik juga di kolom chat, atau kalau misalnya malas nge-chat boleh langsung diomongin aja. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, permisi Pak, ingin bertanya, jika di perkuliahan Esa Unggul SKS tidak mencukupi, apakah mengulang atau gimana? Saya agak bingung sih pertanyaannya, cuman mungkin saya bisa ini ya. Kalau misalnya di program internasional sendiri ini kita ambilnya paket gitu. Jadi teman-teman nanti sudah dipaketkan SKS-nya. Misalnya semester 1 teman-teman ambil 6-7 mata kuliah misalnya gitu. Nah, itu udah dipaketin gitu. Jadi teman-teman udah harus ambil itu 6 atau 7 mata kuliah itu. Jadi nggak ada yang bisa teman-teman tambahin, nggak ada yang juga bisa teman-teman buang SKS-nya gitu. Jadi kalau khusus di program internasional itu kita udah paketin. Teman-teman memang harus ngambil itu gitu. Jadi nggak diambil, nggak bisa ditambahin juga. Kalau mengulang ini mungkin kalau teman-teman nggak lulus mata kuliahnya ya teman-teman ya, itu baru teman-teman ngulang gitu. Kalau misalnya teman-teman selama perkuliahan rajin-rajin aja, masuk-masuk aja, itu harusnya sih nggak perlu ngulang apa-apa ya teman-teman ya gitu. Karena di Esa Unggul juga kita nggak terlalu gimana ya teman-teman, yang penting teman-teman di sini rajin masuk, cukup aktif di kuliah, itu udah membantu sih untuk nilai teman-teman gitu. Jadi nggak perlu ada yang ngulang gitu, dan kita mengharapkan teman-teman jangan ada yang ngulang gitu, karena kalau ngulang kan jadi lama lagi kan lulusnya. Untuk pertanyaannya Lius, semoga menjawab ya, atau kalau misalnya ada yang bingung lagi boleh disampaikan lagi aja. Artinya dia walaupun SKS tapi dia dibikin per paket ya? Iya betul. Jadi semester 1 itu udah dipaketin, misalnya taruhlah 7 mata kuliah gitu kan. Itu 7-7-nya harus diambil gitu. Jadi belum bisa ada yang nggak diambil gitu. Jadi 7-7-nya harus diambil itu juga. Seperti itu. Artinya nanti kalau misalnya dia semester 1 misalnya dia 7 mata kuliah, lalu pada akhir semester 1 dia ada 1 mata kuliah yang mungkin dia tidak lulus misalnya ya. Artinya kan 6 dia lulus, tapi kan dia tetap berjalan nih. Semester 2 misalnya ada 8 yang
ini berarti 8 itu dia ngambil lagi begitu ya? Iya, kalau misalnya ada yang ngulang baru nanti ditambahinnya mungkin semester depan atau tahun depannya itu ditambahin yang ngulangnya itu gitu. Berarti dia kayak bikin, kayaknya mungkin sistemnya bikin satu kelas untuk yang mengulang gitu kali ya Pak Wardo ya? Bisa jadi ngambilnya bareng sama adik kelasnya. Iya, pas semester yang memang ganjil begitu ya? Ya gitu. Jadi ya, jangan sampai ngulang sih karena nggak ada temennya. temennya udah lanjut, nanti anak baru Udah lagi. beda semua ya? Iya, kalau aku sadar sih jangan ngulang gitu. Sebenarnya di Esongoli nggak susah sih, kalau sampai ngulang itu kayaknya teman-teman tuh kayak udah males banget tuh kayak kuliahnya gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau sekolah kan mereka juga, kalau kita yang pernah kuliah, kalau sekolah itu kan sebenarnya kan dia kayak sistem paket juga. Jadi mereka harus ambil nih, yang IPS harus ngambil ini, begitu kan? Nah, dan dia sebenarnya harus selesai dengan program itu selama 2 semester, begitu kan? Nah, cuman bedanya kalau kuliah itu kan dia 1 semester. Iya. Nah, begitu aja dia. Jadi kalau yang mikirnya tadi, yang bertanyanya mungkin bingungnya, tapi rata-rata soalnya dari kemarin saya dengar tuh rata-rata memang sistem SKS, tapi SKS-nya dipaketkan, rata-ratanya seperti itu sekarang. Iya. Kalau di kita sih biar gampang aja sih, maksudnya biar kalian semua tetap sekelas terus gitu maksudnya. Maju terus aja begitu ya. Jangan ada yang dikurang-kurangin gitu, biar lulusnya juga tepat waktu juga. Gitu. Oke. Pak Waldo, kayaknya masih ada yang bertanya di kolom chat ya kayaknya ya. Oke. Saya izin bacakan lagi ya teman-teman. Oke. Permisi, saya mau tanya berapa total semua biaya yang dibutuhkan untuk masuk universitas ini? Untuk biaya yang dibutuhkan mungkin bisa teman-teman kali ya teman-teman ya. Jadi 11.500.000 itu dikali 8. Mungkin sekitar, bentar saya bantu hitung. Saya juga nggak tahu totalnya. Jadi kalau misalnya kita hitung itu 11.500 dikali 8 itu sebesar 92 juta untuk per semesternya teman-teman. Itu sampai lulus ya gitu. Terus kemudian ditambah sama uang pangkal itu sebesar 12.500.000. Itu totalnya 104.500 teman-teman. Itu tanpa beasiswa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa dapat beasiswa, mungkin biaya kuliahnya dari awal sampai lulus itu mungkin sekitar 90-an juta aja gitu. Itu untuk total semua biaya yang dibutuhkan masuk universitas ya teman-teman. Itu untuk biaya kuliahnya aja ya. Jadi itu nggak termasuk buku, dormitory, kemudian biaya hidup teman-teman itu juga nggak termasuk. Jadi itu hanya untuk uang kuliahnya aja gitu. Jadi sekitar 90-an juta itu dari awal sampai teman-teman lulus selama 4 tahun ya. Ini estimasinya 4 tahun ya teman-teman ya. Jangan lebih ya. Gitu. Kalau bisa jangan lebih dari 4 tahun ini. 4 tahun ini kira-kira teman-teman membutuhkan sekitar 90-an juta gitu. Semoga menjawab ya tadi Daniel. Semoga menjawab ya Daniel. Kemudian, permisi Kak, dokumen apa saja dibutuhkan untuk mendaftar di Universitas Esa Unggul? Sebenarnya yang utamanya ini adalah rapor, teman-teman. Jadi yang paling utama ini adalah rapor. Kalau misalnya kayak KTP, kartu keluarga, surat rekomendasi dari sekolah, itu bisa menyusul. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berminat bisa hubungin saya. Nanti nomor saya chat ulang di kolom chat. Nanti teman-teman bisa hubungin saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, boleh dikirimin rapornya aja dulu dari semester 1 sampai semester 4. Gitu. Semoga menjawab ya tadi Valena. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di Esa Unggul ini ada asrama? Seperti asrama khusus putri, kalau ada berapa untuk biayanya? Untuk asrama kita nggak ada sih, kita nggak menyediakan asrama, cuman di setiap Esa Unggul itu ada di sebelahnya ada apartemen. Jadi kalau di kampus Jakarta itu di sebelahnya ada apartemen. Kalau di program internasional di Tangerang tempat saya ini di atasnya ada apartemen. Jadi kita itu lokasinya adalah di atasnya apartemen, di lantai 1 dan 2-nya itu Esa Unggul gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tinggalnya ngekos gitu, jadi teman-teman bisa ambil apartemen aja. Cuman kalau misalnya
teman-teman ngerasa kayak apartemen cukup mahal gitu, teman-teman bisa ngambil kos-kosan di sekitar kampus saja, itu juga ada. Itu cuman untuk asrama kita nggak menyediakan, cuman kita ada apartemen. Gitu. Semoga menjawab ya Gabriela. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dalam prodi Ilkom harus memilih keterampilan dasar berbicara dengan orang lain, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa? Oke, jadi kalau misalnya di Ilkom ini sebenarnya nggak harus memiliki keterampilan sih teman-teman, karena kan kuliah itu tujuannya adalah teman-teman belajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum memiliki keterampilannya, ya nggak masalah gitu, karena teman-teman akan kuliah 4 tahun dan itu cukup untuk melatih keterampilan teman-teman. Selama 4 tahun itu cukup lama teman-teman. Jadi hampir semua, kalau misalnya ke Ilkom sendiri itu hampir semua mata kuliahnya itu kasarnya adalah ngomong gitu kan. Tiap selama 4 tahun ngomong aja, terus itu teman-teman akan terlatih sendiri gitu keterampilan berbicara, bagaimana cara berkomunikasi gitu. Untuk untuk masuk program prodi Ilkom itu sebenarnya nggak perlu punya keterampilan apa-apa sih, yang penting teman-teman di sini mau untuk belajar gitu. Yang penting teman-teman mau belajar, teman-teman pasti nanti setelah lulus pasti punya keterampilan tersebut gitu. Contohnya di sini misalnya Ilkom, teman-teman di sini suka untuk berkomunikasi dengan orang luar atau orang lain, itu pasti nanti setelah lulus teman-teman pasti lama-lama akan fasih sendirilah gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu, seperti itu. Semoga menjawab ya Tiffany ya, atau misalnya masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi aja gitu. Bingung, boleh ditanyakan. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Monika Neha, adakah pertanyaan? Monika Neha? Tidak, Bu, udah jelas. Monika Neha, silakan. Adakah yang mau ditanyakan? Baik. Kelas 12, adakah yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak Waldo, ini saya agak ini tadi dengar penjelasan yang tentang apakah ada asrama atau apa ini tadi. Betul. Kan tadi misalnya di bawah itu Esa Unggul, kemudian di atasnya ada apartemen gitu ya. Ya, nah, betul. Kalau untuk apartemen itu, apakah bisa atau memungkinkankah kalau seandainya satu orang itu misalnya join, misalnya satu apartemen itu misalnya dia 3 orang, jadi kan barengan tuh bayarnya tuh gitu. Apakah itu memungkinkan atau bagaimana? Memungkinkan Ibu. Jadi sebenarnya apartemen itu bebas aja sih. Gitu. Cuman kan misalnya ambil yang studio gitu. Jadi studio itu kan kayak kos-kosan gitu kan, cuma 1 kamar dan kasurnya juga cuma satu king size gitu doang gitu. Jadi mungkin bisa diisi sampai 3 orang gitu. Cuman kalau diisi sampai 4, 5 gitu kan bingung juga kan tidurnya di mana gitu. Cuman dari apartemennya sendiri sih mempersilahkan aja kalau teman-teman mau join berdua, bertiga itu bisa aja gitu. Jadi kan lebih murah lagi tuh, bisa jadi patungan gitu kan. Itu bisa aja. Dan di apartemen sendiri itu biasanya ada harga khusus sih buat anak Esa Unggul gitu. Jadi harganya akan beda, ada yang dari Esa Unggul sama misalnya dari keluarga mana gitu mau nyewa apartemennya gitu. Jadi ada harga khusus biasanya dari Esa Unggul. Untuk Esa Unggul, sorry. Oke, artinya bahwa itu sangat memungkinkan ya Pak Waldo ya. Memungkinkan aja. Baik. Kemudian untuk itu kan tadi tempat tinggal. Nah untuk untuk konsumsinya, untuk makanannya, apakah mungkin di sedekat kampus itu memang sudah tersedia ada untuk membeli makanan atau misalnya mau masak ada penjualan sayur atau bagaimana? Kalau di sekitar kampus sih banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya di apartemennya sendiri itu ada kantinnya, cuman kalau misalnya teman-teman bosan sama kantinnya, teman-teman bisa agak sedikit keluar dikit dari gerbang itu banyak yang jualan kok. Gitu. Jadi untuk makan sih nggak akan susah sih, gitu. Karena banyak yang jualan di sini. Baik, Pak, ini kan tadi saya lihat ada ini ya, ada beberapa yang anak nih rata-rata nanya nih tentang
tentang pembayaran, tentang keuangan ya saya lihat. Nah, terus tadi kan ada Bapak yang jelaskan tentang mengangsur. Betul. Nah, jadi dia sistemnya mengangsurnya itu bagaimana? Apakah misalnya di awal semester, kemudian di pertengahan semester, atau bagaimana dia biasanya? Oke, mungkin bisa sambil saya kasih lihat biaya kuliahnya sebentar ya Kak, biar mudah teman-teman. Ini. Jadi kan untuk semester 1 ini yang dibayarkan itu adalah biaya uang pangkal yang 12.500.000 ini ditambah biaya per semester 11.500.000 ini teman-teman. Jadi kalau di total itu sekitar 24 juta untuk semester pertama. Itu di luar beasiswa ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti dapat beasiswa, mungkin biaya uang pangkalnya mungkin bisa dapat 2,5 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini ada beasiswa unggulan, potongan uang gedung hingga 80%. Itu nanti uang pangkalnya mungkin akan dapat cuma 2,5 aja gitu. Jadi 10 jutanya dipotong gitu. Jadi biasanya yang dapat beasiswa undangan itu nanti dia dapatnya 2,5 tambah 11.500.000. Tapi ini kita ngomongin tanpa beasiswa dulu ya teman-teman ya. Jadi biaya uang pangkal tambah biaya per semester itu sekitar 24 juta. Itu bisa diangsur 3 sampai 5 kali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman daftarnya sekarang itu nanti bisa diangsur Desember, Januari, Februari, Maret, April gitu. Jadi tiap bulannya diangsur gitu teman-teman. Sistem angsurannya seperti itu. Gitu. Kalau misalnya 5 masih terasa berat buat teman-teman, itu bisa diajukan lagi aja sampai 6 atau 7 gitu. Cuman itu perlu diajukan sih gitu. Cuman kita ngasih angsurannya itu 3 sampai 5 kali. Cuman kalau teman-teman ngerasa masih cukup berat 3 sampai 5 kali, teman-teman bisa ngomong aja ke kita. Nanti kita bantu angsurannya sampai 7 kali gitu. Sebenarnya di sini kita sistemnya ngomong aja sih gitu. Kendalanya apa, butuhnya apa, nanti kita akan bantu carikan solusinya gitu. Jadi di sini kita juga nggak mau memberatkan teman-teman sih. Jadi syarat kita diminimalkan mungkin, nggak memberatkan teman-teman untuk syarat. Kemudian untuk angsurannya juga kita sebisa mungkin membantu meringankan teman-teman lah, orang tua teman-teman lah. Karena kan lagi kondisi sulit gini ya, jadi kita cukup concern lah ke kendala keuangan teman-teman. Oke. Untuk di Universitas Esa Unggul sendiri, kalau sejauh ini itu banyak yang dari luar Jakarta kayaknya ya, Pak Waldo ya? Iya, betul. Kalau misalnya di program internasional sendiri juga sama sih. Sebenarnya hampir semua Esa Unggul banyak dari luar juga gitu. Sebenarnya dari Pontianak juga dulu ada, cuma saya lupa namanya siapa gitu. Cuman cukup banyak kok yang dari luar Pulau Jawa tuh kuliah di Esa Unggul. Jadi isinya nggak anak Jakarta aja gitu teman-teman. Baik, saya kira cukup jelas ya dari Esa Unggul ya. Jadi baik dari segi prodinya tadi, kemudian keuangannya, kemudian tempat tinggalnya, kemudian bagaimana misalnya ya untuk mendapatkan ya akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi dan lain sebagainya. Karena nanti kalau ini kan dari Pontianak, kemudian nanti kalau disuruh ke sana orang tuanya kan mungkin mikirnya nanti makannya gimana? Iya betul. Tinggal di mana gitu. Sebenarnya iya, kalau uang bisa ditransfer, nah kalau makanan kan agak susah ya. Iya. Iya. Lalu kemudian udah lengkap juga dengan segala mungkin memang ada tadi yang studi yang di luar yang internasional, lalu kemudian mendapatkan gelar yang 2 gelar, tetapi walaupun dia ini agak berbeda, tetapi paling tidak itu memberikan pengalaman tersendiri ya Pak Waldo ya. Betul kan, karena nanti ketika teman-teman kerja itu kan nanti teman-teman ditanya dong selama kuliah ngapain aja gitu. Teman-teman bisa cerita gitu, oh saya pernah keluar negeri, saya mengikuti program ini gitu. Dan saya juga biasanya teman-teman yang udah keluar negeri itu mereka akan lebih fasih bahasa Inggrisnya. Jadi itu poin plus sendiri lah buat teman-teman. Oke, artinya kalau misalnya yang keluar negeri sebenarnya enggak tidak terkungkung dengan bisa atau tidaknya bahasa Inggris ya sebenarnya Pak Waldo ya. Yang penting kita mau saja untuk belajar, berani untuk berbicara,
Betul, yang penting intinya adalah di sini teman-teman punya kemauan. Punya kemauan aja itu udah cukup banget. Pasti kalau orang mau pasti akan dicari lah gimana caranya. Iya, benar-benar. Baik, dari mungkin saya pikir sangat-sangat jelas yang memang dipresentasikan. Itu tadi saya bilang dari awal bagaimana cara pendaftaran beasiswa, kemudian tempat tinggal, kemudian apa yang ada di sekitar kampus, kemudian prodi sampai pada keuangan, sampai pada peluang untuk ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita sebenarnya bukan ini ya, cuman maksudnya kenapa kita misalnya mengejar ke luar negeri atau apa ya, karena kita mau paling tidak mempelajari dan kita membawa hal yang baru yang tentunya untuk memajukan taraf hidup kita di Indonesia sendiri ya, Pak Waldo ya. Betul, kita juga harus mengenal dunia luar juga sih. Ya, menganalisa dunia luar, kemajuannya apa yang bisa mungkin kita terapkan mungkin nanti pulang di Indonesia dan lain sebagainya. Baik Pak Waldo, kayaknya ini kita sampai jam 12.25 ya. Ini sudah 12.16. Mungkin ada closing statement dari Pak Waldo dari mewakili Universitas Esa Unggul. Saya persilakan. Oke, jadi sebelum saya tutup, mungkin teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya udah chat lagi nomor saya di bawah, atau teman-teman ada yang mau ditanyakan lewat IG, teman-teman bisa cek IG kita di @international.esaunggul. Atau kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau WA, mau nanya-nanya lebih intens, teman-teman bisa hubungi saya di 0813 203807. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi link absen, teman-teman mohon bantuannya untuk isi link absen ya teman-teman ya. Dan mungkin saya bisa izin ambil foto sebentar, Pak Ibu dan teman-teman, boleh ya? Ya. Baik, yang ini mungkin kameranya agak jauh, enggak tersudut mukanya, jadi silahkan untuk ini ya, supaya oke. Baik, slide yang pertama hanya Nicholas saja nih yang belum kelihatan. Slide yang kedua Winnie agak diturunkan, Michelle Helen agak diturunkan, Nathanael, oke, karena kita ambil foto. Kemudian slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini hanya Bude Raja. Yang lain sudah oke. Baik Pak Waldo, silakan. Oke. Teman-teman mungkin bisa berkenan aktifin kamera teman-teman ya, sebentar aja. Nggak akan lama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Waldo yang sudah mewakili Universitas Esa Unggul untuk memberi informasi kepada siswa-siswi SMA Santo Paulus. Semoga sungguh bermanfaat dan kemudian mereka bisa memilih tempat studi yang memang paling tidak tanda kutip mereka senangi dulu ya Pak Waldo ya. Kalau tidak disenangi agak susah. Kemudian kemauan yang untuk belajar di luar, jadi jangan di tempat aja begitu. Baik, sekali lagi semoga kita selalu sehat semuanya. Kemudian banyak terima kasih untuk Pak Waldo sudah membagikan informasi kepada kita semua. Kita istirahat untuk anak-anak, kemudian setelah itu nanti kita masuk lagi untuk sesi yang terakhir. Pak Waldo, sekali lagi banyak terima kasih. Terima kasih Bu Novi dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Mari. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Nicholas.